Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 eh, mem- akan mempresentasikan makalah untuk memenuhi tugas mata kuliah kecerdasan buatan. Jadi makalah kami berjudul Klasifikasi Penyakit Daun Tomat dengan menggunakan Convolutional Neural Network atau CNN. Dengan dosen pengampu Ibu Eni dan eh, anggota kelompok yaitu saya sendiri Muhammad Aikar Rahman, kemudian Vio Aprivianugraha dan Gilberdi Axel Nathaniel Sinaga. Baik, sebelumnya berikut ini adalah daftar isinya. Oke, kemudian kata pengantarnya ini langsung aja ke bab 1 pendahuluan pengantar. Jadi kami di sini menuliskan beberapa definisi pengertian dari apa yang mau kami teliti gitu, yaitu pengertian dari tomat, kemudian apa sih tujuan review ini. Jadi review dari makalah ini berfokus untuk menyajikan kemajuan terbaru dalam identifikasi dan analisis tantangan terhadap deteksi penyakit dari daun tomat menggunakan jenis deep learning, yaitu convolutional neural network dan jaringan saraf tiruan. Oke. Jadi proses klasifikasi penyakit daun tomat menggunakan CNN melibatkan beberapa langkah, yaitu pertama, dataset yang terdiri dari gambar berlabel daun yang sehat dan daun-daun yang terkena berbagai penyakit yang dikumpulkan. Dengan tujuan eksperimen ini, kami telah mengunduh dataset daun tomat dari Kaggle. Kemudian gambar-gambar ini diproses sebelumnya untuk meningkatkan kualitas dan memastikan input yang konsisten untuk model CNN kami nih. Selanjutnya, arsitektur CNN dirancang dan dilatih menggunakan dataset yang berlabel, yang mana biasanya arsitektur ini terdiri dari beberapa lapisan, termasuk lapisan konvolusi, lapisan pooling, dan lapisan sepenuhnya yang terhubung satu sama lain. Jadi lapisan konvolusi ini menerapkan filter. Jadi setiap lapisan menerapkan filter pada gambar masukan. Kemudian diekstraksi fitur lokal apa saja yang terdiri dari skala yang berbeda. Kemudian lapisan pooling akan mengurangi dimensi spasial dari fitur yang diekstraksi, sambil mempertahankan informasi yang paling relevan dari inputan gambar tersebut. Jadi sepenuhnya lapisan ini akan terhubung satu sama lain dan akan menggabungkan fitur-fitur tingkat tinggi dan membuat prediksi berdasarkan representasi yang telah dipelajari oleh deep learning CNN ini. Kesimpulannya adalah dengan penggunaan CNN untuk klasifikasi penyakit daun tomat akan memberikan tool yang kuat untuk diagnosis penyakit yang akurat dan efisien. Dengan memanfaatkan kemampuan, CNN akan belajar dan mengekstraksi fitur yang bermakna dari gambar. Jadi dapat mendeteksi gambar. Intinya seperti itu. Yang mana dengan penelitian ini akan berkontribusi pada peningkatan hasil panen dan praktik pertanian yang lebih baik, khususnya pada tomat tadi ya. Kemudian bab 2 pembahasan. Baik, pertama tujuan dari proyek ini. Tujuan dari proyek ini adalah dengan menggunakan CNN untuk menganalisis 11 kelas penyakit daun tomat yang berbeda dengan memproses dataset minimum 1.000 gambar untuk setiap penyakit. Jadi kami akan menganalisis daun tomat yang terdiri dari 11 kelas penyakit. Oke. Jadi tujuan dari laporan ini adalah untuk menunjukkan efektivitas CNN dalam mengklasifikasikan, mengidentifikasi dari berbagai penyakit daun tomat secara akurat, sehingga akan berkontribusi dalam memenuhi tugas pemrosesan gambar ini. Oke.
Kemudian untuk pengumpulan data sendiri, dalam proyek ini kami menggunakan data dari Kaggle sebagai salah satu situs penyedia dataset. Jadi kami mengambil dari dataset Kaggle ini bertotal ada 11 label atau 11 kelas penyakit daun tomat yang berbeda. Kami menggunakan total 32.534 foto yang mana ini dipartisi kembali, yaitu menjadi ada yang untuk pelatihan dan pengujian. Total 70 80/20 lah. Yang 80% itu yaitu 79,5 untuk pelatihan dan 20,5 untuk pengujian. Detail dari dataset contoh setiap kelas penyakit itu dapat dilihat dari tabel sebagai berikut, yaitu ada bacterial spot, early blight, late blight, leaf mold, septorial leaf spot, spider mite, two spot spider mite, target spot, tomato yellow leaf curve virus, tomato mosaic virus, LT leaf, ini daun yang sehat, normal, dan ada satu lagi yaitu powdery mildew. Jadi dataset yang kami gunakan dapat diakses dari link yang kami sediakan berikut. Ini, jadi dapat di-download dengan total dataset yaitu berjumlah 1 giga. Oke, berikutnya dataset latihan ini sendiri digunakan eh, untuk sebagai bagian dari analisis atau pembelajaran dari machine learning ini. Dengan menganalisis ini, maka dalam konteks pemrosesan gambar, kumpulan gambar yang tadi akan melatih pengenalan pola. Beberapa manfaat dari dataset penelitian itu untuk melatih model, meningkatkan dan akan menggeneralize dari dataset yang akan kami buat ini, dari model yang akan kami gunakan. Dengan mengetahui seberapa pentingnya proses pelatihan, dataset ini kami menggunakan total 25.851 gambar, yaitu dengan total 79,5% dari total gambar ya. Dan dataset pengujian 6.683 dengan persentase 20,5% dari keseluruhan. Baik, sekian dari saya. Saya kembalikan ke Gilberty untuk menjelaskan tentang flowchart dan sebagainya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang flowchart. Flowchart atau alir dari model CNN berikut ini melibatkan pengumpulan data dan prapemrosesan. Kemudian diikuti oleh desain dan pelatihan model CNN atau Convolutional Neural Network menggunakan data yang dikumpulkan. Model kemudian dievaluasi untuk kinerja dan setelah memadai dapat diterapkan untuk memprediksi jenis penyakit dari gambar daun tomat yang baru. Flowchart ini memberikan gambaran yang jelas tentang prosedur langkah demi langkah yang terlibat dalam membangun dan menggunakan model CNN untuk klasifikasi penyakit daun tomat. Bisa dilihat dari gambar berikut, dari start atau permulaannya, kemudian menuju data pre-processing, kemudian CNN model building, kemudian model itu di-training dengan dataset yang telah dijelaskan Haikal sebelumnya, kemudian dievaluasi modelnya, apakah akurasi rate-nya cukup tinggi, jika tidak, kembali lagi ke langkah CNN model building, begitu seterusnya sampai akurasi rate-nya cukup tinggi, atau tingkat akurasi. Kemudian modelnya di-deploy atau dipublikasikan ke publik, kemudian selesai, di end. Selanjutnya ada model arsitektur. CNN, Convolutional Neural Network, yang sering disebut ConvNet, memiliki arsitektur feed-forward yang dalam dan memiliki kemampuan yang luar biasa untuk generalisasi yang lebih baik dibandingkan dengan jaringan yang memiliki lapisan yang sebetulnya terhubung. Ini dapat mempelajari fitur-fitur yang sangat abstrak dan dapat mengidentifikasi objek dengan efisien. Bisa dilihat ilustrasinya dari gambar berikut. Jadi CNN itu menggunakan teknik feed forward. Kemudian inputnya. Dari inputnya ini kita bisa lihat menggunakan gambar penyakit tomat
tadi. Kemudian ada proses. Setelah input diberikan, model CNN memprediksi jenis penyakit tertentu yang terkait dengan input dalam proses klasifikasi penyakit daun tomat. Lalu berikut rincian inputnya, rincian proses maksudnya. Kemudian output. Setelah input diproses, output akan menunjukkan penyakit daun tomat seperti gambar berikut. Ada bacterial spot, early blight, light blight, leaf mold, dan sebagainya. Bisa dilihat ini sampel input dan output. Input di sini ada output bacterial spot, early blight, dan late blight. Kemudian source code-nya menggunakan Python. Bisa dilihat seperti berikut. Lalu hasilnya itu adalah model itu sendiri. Kemudian bisa dilihat di sini proses testingnya dideteksi bahwa input testing ini adalah late blight. Baik, untuk poin berikutnya saya lanjutkan ke Vio. Baik, terima kasih kepada Gilberdi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tes dan evaluasi. Fase pengujian dan evaluasi mengukur tingkat akurasi, kerugian ataupun loss, tingkat pembelajaran, tingkat kesalahan, recall, dan precision dalam klasifikasi penyakit daun tomat menggunakan CNN, yang mana ini merupakan case yang sedang kita bahas pada saat ini. Metrik-metrik ataupun ukuran-ukuran tersebut menilai kinerja model dalam mengklasifikasikan gambar daun tomat tersebut dengan benar, mengevaluasi kemajuannya dalam pembelajaran, dan menganalisis kemampuannya untuk mengidentifikasi instansi positif secara akurat. Di bawah ini merupakan tabel daripada precision, recall, F1 score, dan juga support untuk tiap-tiap jenis ataupun klasifikasi ataupun kategori daripada penyakit-penyakit pada daun. Dapat dilihat dari bacterial spot itu ada indeks 0 sampai dengan 10 yang kami letakkan di setiap jenis, dan kemudian di kolom selanjutnya ataupun kolom kedua ada precision. Presisi ini adalah tingkat benar daripada pengujian yang kami lakukan. Kemudian ada recall, kemudian ada F1 score. F1 score ini adalah mengambil nilai tengah ataupun average daripada precision dan recall, dan juga ada support. Support ini merupakan total data yang dimiliki oleh satu jenis kategori daripada penyakit itu tersebut. Jadi contohnya bacterial spot memiliki jumlah datanya yang digunakan adalah 710, early blight 615, dan seterusnya. Boleh dikebawain lagi ya, Hikal? Oke, jadi itu tadi adalah sampai dengan nomor 10 daripada jenis-jenis penyakit pada daun tomat. Jadi ada semuanya itu ada nilai precision-nya, ada nilai recall-nya, ada nilai F1 score-nya yang merupakan average-nya seperti yang saya sudah bilang tadi daripada si recall dan juga si precision. Dan kemudian ada support yang merupakan total data yang diuji ataupun digunakan untuk pengetesan ini. Selanjutnya ada akurasi yang diperoleh yaitu 0,1, dan juga angka-angka lainnya yang dapat teman-teman yang dapat dilihat. Ada macro average dan juga weighted average. Ini tuh melihat dari presisi-presisi dari semua jenis penyakit tadi, kemudian dilihat nilai yang dominan untuk menjadi penengah daripada semua nilai tersebut. Dan juga berlaku hal yang mirip untuk juga weighted average. Kemudian untuk akurasi rate dapat dilihat di tabel paling bawah, ada akurasi rate-nya itu sebesar 97%, kemudian loss-nya itu 7% saja, learning rate-nya itu ialah 0,008 atau 0,8%, error rate-nya itu ada di angka 0,02 atau di 2%,
recall-nya ada di 0,1 ataupun 10%, dan juga precision-nya itu ada di angka yang sama, mirip dengan recall, yaitu di angka 0,1 ataupun 10%. Jadi itu adalah data atau sebaran daripada pengujian yang kami lakukan. Selanjutnya ialah penutup. Kesimpulan yang dapat kami ambil daripada pengujian yang kami lakukan terhadap klasifikasi penyakit daun tomat dengan menggunakan convolutional neural network ini ialah kami mengidentifikasi penyakit daun tanaman tomat dengan menggunakan CNN. Kami berhasil memvalidasi efikasi sistem dan menunjukkan bahwa pendekatan penelitian kami secara signifikan meningkatkan kemampuannya untuk mengklasifikasikan penyakit dan daun tomat dengan akurat. Kemajuan ini diharapkan dapat meringankan penggunaan dari kebutuhan untuk mempertimbangkan kondisi fotografi secara teliti, di mana dapat ditemukan kesalahan-kesalahan dalam fotografi. Jadi ini diharapkan dapat membantu daripada pengklasifikasian penyakit dari daun tomat ini sendiri. Selain itu, kami memiliki rencana untuk mengembangkan sistem yang lebih baik di masa depan yang kami percaya akan sangat bermanfaat bagi sektor pertanian, di mana merupakan sektor yang kami fokuskan dalam pengujian ini. Untuk sarannya sendiri, ke depannya dalam pengembangan daripada sistem ini, kami berharap pengumpulan data yang lebih besar. Karena pengumpulan data yang lebih besar akan meningkatkan keakuratan ataupun akurasi daripada generalisasi model. Pertimbangan untuk mengumpulkan dataset yang lebih besar dengan berbagai kondisi dan varian penyakit, sehingga tidak terbatas pada 11 penyakit yang sudah kami gunakan sekarang, tetapi lebih luas lagi ke berbagai penyakit yang mungkin akan ada, sehingga dapat diklasifikasikan dengan mudah dengan sistem ini. Selanjutnya adalah peningkatan sistem. Kami berencana untuk terus mengembangkan sistem ini dengan mengintegrasikan pembaruan berdasarkan penelitian terbaru dalam pengendalian penyakit tanaman. Ini berkaitan dengan poin pertama, di mana apabila ada ditemukan untuk penyakit-penyakit lainnya, dapat diintegrasikan dengan sistem kami ini sehingga dapat dilakukan hal yang sama seperti pada sistem-sistem sebelumnya. Selanjutnya ialah kolaborasi dengan ahli pertanian, di mana ini merupakan sektor yang kami tuju, sehingga kolaborasi ini akan sangat bermanfaat ke depannya. Untuk memastikan bahwa sistem kami ini memenuhi kebutuhan sektor pertanian, maka apabila kami dapat melakukan kolaborasi langsung dengan ahli pertanian, maka ini akan sangat-sangat menjadi sebuah sistem yang sangat baik. Dan yang terakhir ialah pendidikan dan pelatihan. Dalam bidang ini, saran kami ialah selain mengembangkan sistem, kami ingin mempertimbangkan juga untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada para petani maupun pengguna potensial tentang cara menggunakan teknologi ini secara efektif, dan sehingga dapat mampu meningkatkan adopsi teknologi di lapangan. Jadi ini adalah penjelasan dari saya kembalikan kepada Haikal. Terima kasih. Baik, terima kasih Pio. Sebelumnya kami mengutip dalam membuat makalah ini, kami mengutip daftar pustaka, yaitu kurang lebih 15 jurnal atau karya ilmiah dari peneliti sebelumnya. Sekianlah dari presentasi yang dapat kami jelaskan, yang mana judulnya itu adalah klasifikasi penyakit daun tomat dengan menggunakan CNN. Semoga dengan hasil presentasi ini dapat bermanfaat dan berguna dalam pengembangan kecerdasan buatan di bidang, khususnya di bidang pertanian. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.